الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Sidang Jumat a'azani Allah wa iyyakum, timbul sebuah pertanyaan dalam bentuk syubhat dari seseorang yang menukil dari beberapa perkataan
orang-orang yang terdahulu. Sebagian menyadarkan syubhat ini, syubhat yang berkaitan tentang akidah, keyakinan, keimanan. Semoga kita yang hadir di masjid yang mulia ini dan ada yang masih siswa sebagai anak-anak, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan dari syubhat yang berhubungan dengan keimanan. Syubhat yang menghantarkan sebuah pencelaan kepada orang-orang yang mukmin, kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang yang bertakwa, yang setiap hari dan malamnya berjuang agar bisa beramal saleh kepada Allah, ahsanu amalan, beramal yang paling baik. Pada saat seorang telah menunaikan kesungguhan amal-amal, mendapatkan nilai yang besar dari Allah, ahsanu amalan, kemudian ada seorang atau sebuah komunitas yang mencela orang-orang yang bersemangat amal-amal yang telah dikerjakan dengan mengatakan, Anda beramal karena mengharapkan surga, Anda beramal karena takut dengan neraka. Ini adalah seorang yang diistilahkan seperti seorang pekerja, tidak bekerja kalau tidak diberikan upah atau ganjaran atau balasan dari orang-orang yang dia bekerja dengannya. Jadi istilah yang ingin disampaikan khatib, sebuah tema untuk menangkis, membantah syubhat tentang pemahaman-pemahaman dari kalangan tasawuf yang mengatakan bahwa seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah, seorang muslim dalam beramal soleh kepada Allah, enggak boleh mengharapkan ingin masuk surga, enggak boleh beramal karena takut dengan neraka, tapi dia harus beramal karena mencintai karena Allah. Kalau ada orang mukmin seperti itu, beramal untuk sholat, beramal untuk puasa, saum, zakat, haji, atau amal-amal soleh dari A sampai Z, dia adalah seperti pekerja-pekerja yang buruk, yang jelek, yang dia nggak mau beramal kalau nggak diganjar. Sehingga merujuklah perkataan-perkataan tersebut dari kalangan ahli sufi, tasawuf, perkataan dari 3 orang ulama. Yang pertama, orang yang menisbatkan kepada Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita solehah pada zamannya yang wafat pada tahun 181 Hijriah. Sebuah riwayat mengatakan wafat beliau 185 Hijriah. Kedua, merujuk atau menyadarkan kepada sebuah perkataan Imam Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Atau menyadarkan perkataan dari seorang yang bernama Syekh Ismail Al-Harawi yang menyebutkan sebuah kalimat dengan bunyi, Inni la'abudka syauqan bil jannah wala khaufan minan nar. Sesungguhnya aku tidak akan beribadah kepada Engkau wahai Allah karena ingin rindu masuk ke surga, syauqan bil jannah, rindu ingin masuk surga, atau khauf minan nar, khaufan minan nar, takut karena neraka. Maka inilah celaan-celaan yang dijadikan dalil bagi orang-orang yang mencela orang-orang muslim, yang dia mau sedekah karena pahalanya besar sekali, dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Atau ada orang yang pergi haji atau umrah, balasannya ingin dimasukkan surga yang balasannya yang sebaik-baik balasan haji yang mabrur. Atau orang-orang yang sholat, yang dia datang sholat sunnah sebelum subuh, pahalanya seperti memiliki langit dan bumi, 2 rakaat subuh sebelum subuh. Maka kita dicela semua seperti itu oleh orang-orang yang menyadarkan keyakinan-keyakinan syubhat seperti ini. Maka ada 2 jawaban yang ingin disampaikan. Pertama, ketika Allah menurunkan surah An-Najm pada surah yang ke-53 dari ayat 19 sampai 28, kalau kita mentadaburinya, Allah ingin menyebutkan tentang cara beragama seorang manusia ketika hidup di dunia. Ketika Allah telah mengirimkan Nabi dan Rasul, Allah mengirimkan kitab-kitab yang menjadi panduan bagi kaum dan zamannya. Maka Allah menyebutkan ada 3 cara orang beragama yang Allah mewakilkan contoh tersebut kepada orang-orang Quraisy pada zaman Nabi SAW berdakwah di awal-awal Mekah. Kata Allah, ada orang yang beramal dengan hawa nafsunya, perasaannya. Kedua, orang yang beramal mengikuti zon, persangkaan akalnya. Perasaan hubungannya dengan hati, zon, persangkaan hubungannya dengan akal. Akan tetapi mereka melupakan walaqad ja'ahumul huda, telah datang huda, petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah Hadis, maksudnya wahyu dari Allah. Orang-orang Quraisy mengatakan adanya Lata, Uzza, Hubal, Manat, Lata, Uzza, Manat dan Hubal dalam sirah
patung yang besar. Sehingga Allah mengatakan, kalian, nenek moyang kalian menamakan Tuhan-Tuhan yang Allah tidak memberikan sultan dalil keterangannya, kemudian kalian mengada-adakannya. Sehingga Allah mengatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una ila dhann wa ma tahwal anfus wa laqad jaa'a bi rabbihimul huda. Ketika Allah membantah adanya keyakinan Tuhan yang namanya Lata, Uzza, dan 3 yaitu Manat, kalian mengada-adakannya, memberikan nama sebagai nama-nama yang mengarah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yang Allah tidak memberikan sultan, dalil, keterangan, hujah, kalian mengada-adakannya. Kata Allah, iyattabi'un, kalian ittiba'nya, mengikutinya kepada zon, akal, wa ma tahwal anfus, dan apa yang dikeinginkan oleh hawa nafsu, perasaan hati. Jadi Allah membantah ra'yu dan nafsu. Iyattabi'una zon wa ma tahwal anfus. Dua inilah yang Allah celak, dan inilah manhaj dakwah Nabi dan Rasul. Ketika berbicara tentang agama dinul Allah, jangan mengedepankan ra'yu, akal. Jangan mengedepankan nafsu, yaitu hati, perasaan. Karena inilah yang akhirnya muncul syubhat-syubhat. Kalau syubhat merusak keimanan, keyakinan. Kalau syahwat merusak tujuan orang dalam beribadah dan beramal soleh. Syubhat yang kita bahas hari ini adalah pernyataan yang menukil dari 3 ulama tadi, bahwa inni la'abuka syauqan bil jannah wal khaufan minan nar. Saya dalam beribadah kepada Engkau wahai Allah tidak karena ingin dimasukkan ke surga, dan juga karena tidak ingin takut karena api neraka. Maka ini kalau seandainya betul perkataan kepada 3 ulama tadi rahimahullah, mungkin tidak dipahami oleh ketiga imam tersebut, ulama besar tersebut di zamannya. Tapi orang-orang yang salah paham. Karena apa? Beragama mengikuti perasaan. Kalau seandainya betul perkataan 3 orang tersebut, maka dalam Islam kembali kepada Allah. Walaqad jaa'a rabbihimul huda. Telah datang huda, yaitu Al-Quran. Telah datang huda, yaitu hadis-hadis sunnah Rasulullah SAW. Maka kita dapatkan bantahan-bantahan itu dengan 2 jawaban. Yang pertama, Allah memuji ibadur Rahman yang disebutkan dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 pada ayat 63, 64 dan 65-nya. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan seterusnya sampai Allah menyebutkan sifat ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Rahman, hamba Allah yang Maha Rahman, alladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allah menyebutkan tentang hamba Allah yang Rahman, diabadikan dalam Al-Quran. Hamba Allah yang Maha Rahman, dia takut dengan azab jahannam, sehingga mereka berdoa pada ayat 65-nya, alladzina yaqulun, orang-orang dari ibadur Rahman yang berdoa, Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah, palingkan, jauhkanlah kami dari azab jahannam, inna 'adzabaha kana gharama, karena azab jahannam sungguh sangat menyakitkan, sungguh sangat menyakitkan, sungguh sangat membinasakan. Maka ibadur Rahman Allah puji karena mereka berdoa takut dengan neraka jahannam. Maka ini bantahan dari 1 ayat dari sekian banyak dalam Al-Quran. Yang kedua, bukankah seorang muslim telah Allah ajarkan doa yang dibaca oleh orang-orang awam dan orang-orang ahli ilmu, yang kita menyebutnya dan doa sapu jagat dalam surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah mengajarkan orang-orang yang haji, ketika haji mereka diajarkan doa, ya Allah, berilah kami di dunia kebaikan, berilah kami di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Dan juga Allah menyuruh kaum mukminin agar takut kepada neraka jahannam, takut kepada neraka. Ya Allah katakan dalam surah Tahrim 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, laki dan perempuan dari dahulu sampai akhir zaman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, neraka. Yang Allah menyebutkan tafsiran neraka, 'alaiha wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka adalah manusia dan bebatuan. 'Alaiha, neraka tersebut, agar manusia mukmin agar lebih takut kepada neraka, dijaga oleh malaikatun ghiladun syidad, yang keras dan kasar, yang mereka semua malaikat secara umum tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mengerjakan semua perintah.